pentingnya perlu ada kolaborasi dengan pemerintah pusat agar anggaran mampu juga bisa dialokasikan diserap di Kota Bekasi. Kesempatan bagi kelompok difabel ini agar diberi kesetaraan sama seperti kita semua yang diberi kesempurnaan. Hak yang sama gitu ya. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RJ. Jumpa lagi bersama saya Resi Maulida dalam podcastnya Unjuk Bicara Bukan Sekedar Bicara. Topik yang menarik di episode kali ini mengenai kerja nyata Majuin Bekasi 2024. Tentunya saya sudah mengundang narasumber, kita akan mengobrolin, berbincang jauh mengenai ramuan apa sih yang dipersiapkan di balik layar pembangunan Bekasi menjelang Pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024 nanti. Langsung saja kita perkenalkan narasumber pada hari ini. Langsung saja kita sambut narasumber kita pada hari ini, Ibu Haja Evi Murphy Ningsianti SEMM dari fraksi PAN, anggota DPRD Kota Bekasi. Assalamualaikum Ibu. Salam Mbak Resti. Alhamdulillah, apa kabar Bu? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah, ini selalu fresh ya. Apalagi hari ini alhamdulillah terpilih kembali di periode kedua menjadi anggota DPRD Kota Bekasi. Ucapkan selamat. Terima kasih. Terima kasih sudah mau ngobrol di podcast yang Unjuk Bicara. Oke, RJ Setia, seperti yang kita ketahui, Bekasi menuju Pilkada serentak yang dinamis. Salah satu pasangan calon yang menarik perhatian ini adalah paslon nomor 1, yaitu Heri Koswara dan juga Solihin, yang diusung oleh koalisi partai dari PKS, Partai Hanura, PAN, PSI, dan P3. Koalisi ini tidak main-main dalam mewujudkan visi besar untuk pembangunan Bekasi tentunya, dan kita sudah bersama salah satu tokoh penting di balik koalisi ini bersama Ibu Evi dari fraksi Partai Amanat Nasional, yang juga alhamdulillah kemarin setelah rapat pemilihan AKD. Pemilihan AKD, rapat AKD Kota Bekasi, DPRD Kota Bekasi, Ibu Evi ini terpilih sebagai Sekretaris Komisi 2 DPRD Kota Bekasi, ya Bu ya? Iya. Nah, menjadi Komisi 2 yang sangat strategis dalam usulan ekonomi, pembangunan, dan juga perdagangan di Kota Bekasi. Dan menariknya lagi, unsur pimpinannya ini masuk dalam tim koalisinya paslon 01 di Komisi 2 ya Bu ya, luar biasa. Kadarullah kebetulan. Alhamdulillah, ini menggambarkan bahwa koalisi partai 01 ini sangat solid sekali sehingga terlihat dalam unsur pimpinan di Komisi 2. Di awal Ibu saya mau mempertanyakan mengenai apa saja sih sebetulnya yang menjadi fokus kerja Ibu di Komisi 2 dan juga tim di Komisi 2 ini Bu. Oke, terima kasih Mbak Resti diberi kesempatan untuk hari ini berbincang-bincang santai ya di siang hari. Saya bersyukur tentu diberi amanah kembali oleh masyarakat di dapil saya, Kota Bekasi, Bekasi Timur dan Bekasi Selatan untuk duduk kembali menjadi anggota DPRD Kota Bekasi. Ini periode kedua dan saya diinstruksikan oleh partai untuk berada di Komisi 2 kemudian. Ini Komisi 2 itulah komisi yang membidangi terkait dengan infrastruktur pembangunan. Tentu kita harapkan di komisi ini termasuk kita bisa bekerja sama dengan leading sektor sesuai dengan tupoksi kita, sesuai dengan bidang dan leading sektor kita, dan tentu harapannya kita bisa bekerja sama juga antar teman-teman anggota DPRD di Komisi 2. Karena kebetulan unsurnya semua partai pasti ada di setiap komisi. Meskipun kadarullah pimpinan di Komisi 2 kebetulan adalah yang tadi disebutkan oleh Mbak Resti, terdiri unsur dari di koalisi paslon 1. Saya sekretaris Komisi 2, kemudian Pak Latu ketua komisi dan wakil ketuanya Ibu Yeni dari PSI. Tentu kita menginginkan di Komisi 2 ini harus bisa maksimal dalam memastikan fungsi anggota dewan sendiri, fungsi kontrol kita sesuai dengan leading sektornya, kemudian juga fungsi budgetingnya kita pastikan
karena ini bidang yang sangat krusial ya, bidang infrastruktur ini juga bagian dari konsentrasi program di Paslon 1 terkait pembenahan infrastruktur kebetulan sekali, dan saya ditugaskan di Komisi 2, dan bidang yang ketiga sesuai dengan tatib bahwa bidang kerjanya adalah di pembuatan peraturan daerah. Tentu seluruh bentuk pengawasan, bentuk budgetingnya kita mengacu pada tatib yang berlaku. Dalam hal ini bidang kerja kita tentu ada koridor yang harus memayungi, yaitu peraturan daerah. Oke, seperti tema hari ini Bu, maju kerja nyata majuin Bekasi 2024. Pasti ini kita bahas mengenai ramuan ke masa depan ya, sampai 5 tahun ke depan kurang lebih seperti itu. Nah, dalam kerja nyata tadi yang diharapkan di Komisi 2 berkoordinasi dengan berbagai stakeholder dan mitra terkait kerja nyata yang dilakukan, apa yang Ibu amati dalam menghadapi berbagai tantangan, misalnya pertumbuhan ekonomi, perbaikan pasar, atau perbaikan fasilitas publik, transportasi publik di Bekasi, Bu, seperti apa? Ya, ini juga menjadi konsentrasi tentu tema besar pasangan Bapak Heri Kuswara dengan Bapak Solihin itu adalah menuju Bekasi yang lebih maju, modern, amanah, juara, unggul, dan bermartabat. Salah satu konsentrasinya adalah bagaimana Bekasi ini bisa modern, ya antara lain infrastrukturnya tertata dengan baik. Sesuai dengan tupoksi saya kebetulan, sehingga saya pastikan juga ya, infrastruktur di Kota Bekasi satu, misalnya harus modern, itu berbasis teknologi. Infrastruktur itu juga harus ramah terhadap kelompok rentan perempuan, kelompok rentan anak-anak, kelompok rentan difabel. Jadi kita pastikan infrastruktur itu juga harus mampu bisa memproteksi dari kelompok-kelompok rentan ini. Dan kita tentu konsentrasi juga di bidang modernisasi ini ya. Bekasi juga harus bebenah, tidak hanya segi infrastruktur, tapi di bidang lainnya termasuk bagaimana pembenahan secara umum ya, jalan, kemudian juga pembangunan di lingkungan yang paling kecil dengan RT RW. Oleh karena itu tentu ke depan pasti pemerintah Kota Bekasi harus bekerja sama dengan legislatif, anggota DPRD yang sudah memiliki anggaran juga lewat pokirnya, sehingga payung besar dari program Paslon 1 ini nanti akan tertuang di RPJMD. Itu yang menjadi acuan bagi Kota Bekasi untuk membangun Kota Bekasinya. Insya Allah dengan kolaborasi dengan anggota legislatifnya dan juga pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, mudah-mudahan basis anggarannya mampu bisa berkolaborasi dan dalam pembangunan infrastruktur di Kota Bekasi. Oke, tadi Ibu juga sempat menyinggung mengenai visi besar dari Paslon 01 dengan modernisasi Kota Bekasi. Nah, biasanya kalau ngomongin modernisasi ini kan jauh dengan budaya, sehingga meninggalkan warisan itu. Nah, strategi seperti apa Bu yang dibangunkan dalam pembangunan Kota Bekasi yang modern tanpa meninggalkan budaya asalnya Kota Bekasi sendiri? Jadi kalau modern dari sisi teknologi tentu basisnya teknologi. Ya, basis teknologi yang pertama. Kita harapkan nanti misalnya dari segi infrastruktur. Infrastruktur kita pastikan mulai dibenahi dari hal yang lingkungan paling kecil. Sekarang kita lihat misalnya terkait dengan banjir. Banjir itu menjadi masalah besar di Kota Bekasi. Kita tentu nggak bisa sendiri lewat anggaran APBD ya. Oleh karena itu harus bekerja sama dengan pusat. Kalau mengatasi banjir hanya parsial lewat kegiatan reses anggota dewan misalnya, aspirasi masyarakat minta dibenahi jalannya agar bisa diaspal dan sebagainya, itu tentu nggak akan mampu bisa mengatasi banjir yang hampir di beberapa wilayah di Kota Bekasi itu pasti berdampak ya. Sehingga ini pentingnya perlu ada kolaborasi dengan pemerintah pusat agar anggaran mampu juga bisa dialokasikan ya, diserap di Kota Bekasi. Nah,
kalau kaitannya dengan Bekasi yang modern ini kita harapkan tentu sesuai dengan misi Kota Bekasi. Untuk paslon 1 berharap terkait dengan kemajuan infrastruktur yang berbasis pada peningkatan kesejahteraan warga. Kalau berbasis kesejahteraan warga tentu nanti kaitannya ini dengan bagaimana paslon 1 ingin bahwa pemberdayaan masyarakat di lingkungan itu bisa tumbuh lewat kegiatan entrepreneur. Kita tumbuhkan UMKM di tiap lingkungan. Nah, modernitas ini tidak hanya dari segi tadi teknologi, basis teknologi, tapi juga bagaimana menata lingkungan Kota Bekasi lewat infrastruktur yang lebih modern ya, yang lebih modern. Contohnya revitalisasi sumur baktu. Ya, itu juga yang sempat masih berpolemik ya. Mudah-mudahan juga nanti akan mampu bisa diatasi. Tapi itu menjadi fokus pertama ya Bu antara ya? lain ya untuk membereskan infrastruktur, antara lain membereskan sampah, membereskan sungai. Jadi banyak program-program yang nanti akan dimasukkan dalam RPJMD, dan juga antara lain Bekasi yang ramah pada pejalan kaki itu. Kita harapkan nanti di ruang-ruang publik tadi mampu bisa memproteksi bagi masyarakat umum untuk nyaman dari segi keamanan. Tadi saya sampaikan, ruang-ruang publik itu harus juga terproteksi dengan kelompok-kelompok rentan, harus mampu melindungi kita perempuan ketika berada di luar ruang publik ini. Nyaman, ada kenyamanan, kenyamanan dan keamanan bagi anak-anak dan tentu bagi kelompok rentan difabel. Termasuk kesempatan kerja, itu juga kita harapkan kita prioritaskan juga kesempatan bagi kelompok difabel ini agar diberi kesetaraan sama seperti kita semua yang diberi kesempurnaan. Hak yang sama gitu ya. Betul. Luar biasa sekali nih. Sebelum kita lanjut ngomongin visi misi paslon 01 dan harapan Ibu di Komisi 2, ngomong-ngomong nih Bu, apa sih yang membuat PAN ini bergabung dengan koalisinya paslon 01 ini Bu? Yang pertama dengan gagasan 17 komitmen paslon 1, kita harapkan bersama-sama berkoalisi membangun Kota Bekasi lebih maju dan lebih bermartabat tadi ya. Kita butuh pemimpin baru yang revolusioner, pembaharu yang mampu bisa menciptakan terobosan-terobosan baru dan juga menyelesaikan masalah-masalah Kota Bekasi yang sangat banyak. Polemik ya. Sehingga paslon 1 punya 17 komitmen yang nanti akan dimasukkan di RPJMD. Mungkin saya bacakan satu persatu ya. Komitmen yang pertama untuk Bekasi sungai, kemudian juga kita bisa membereskan masalah infrastruktur sarana prasarana olahraga, kemudian juga kita harapkan di Kota Bekasi juga akan bagi pejalan kaki, kemudian pengguna internet. Kita kadang kalau ada di luar itu kita harapkan berada di ruang-ruang yang sangat mudah terakses dengan internet ya. Betul. Nah, salah satu programnya nanti nih setiap lingkungan ada wifi gratis. Ya. Kemudian juga kita bangun juga jangkar. Jangkar itu bangun jaringan transportasi lingkar Bekasi. Kita harapkan nanti pembenahan transportasi di Kota Bekasi. Sekarang ada transportasi umum, tapi kan belum maksimal dimanfaatkan juga oleh warga Kota Bekasi. Nah, kita harapkan nanti ada perbaikan-perbaikan di sini dan kemudian kita harapkan juga revitalisasi jalannya juga ya. Kita harapkan semua jalan juga akan mudah terakses oleh transportasi umum dan juga beresin banjir, ini yang paling penting. Karena masalah banjir adalah masalah tidak hanya Kota Bekasi, tentu harus berkolaborasi dengan pemerintah pusat. Nah, kemudian payung besar selain Bekasi menjadi modern adalah Bekasi Amanah.
Bekasi Amanah ini kita harapkan masalah-masalah yang krusial di Kota Bekasi mampu juga kita atasi, antara lain adalah ketimpangan kondisi perekonomian di Kota Bekasi. Itu masalah lapangan kerja ya. Oke. Ngomongin tadi 17 komitmen pembangunan Bekasi ya Bu. Ada yang satu menarik yang untuk saya bahas juga mengenai program Jangkar tadi. Jaringan transportasi lingkar Bekasi. Jaringan transportasi lingkar Bekasi ini menarik. Boleh dijelaskan nggak Bu seperti apa dan kenapa Jangkar ini menjadi salah satu 17 komitmen untuk pembangunan Kota Bekasi? Seberapa urgensi? Ya, kalau kita lihat transportasi umum di Kota Bekasi kan memang belum terakses secara maksimal ya. Artinya belum semua masyarakat memanfaatkan ini. Yang kita harapkan kita perbaiki secara infrastrukturnya, berarti jalannya kita pastikan untuk ada perbaikan, dan kemudian yang melekat dalam transportasi ini kan antara lain jalan, kemudian halte ya. Itu kita harapkan juga nyaman dan aman gitu. Ini semuanya harus direvitalisasi. Dan yang lebih penting bahwa harga transportasi umum juga harus yang ramah dengan kantong masyarakat, iya, betul. Sehingga harus murah, tapi juga armadanya juga harus nyaman gitu. Ya, kita harapkan ini program ini bisa direalisasikan nanti, dan salah satu program untuk modernisasi adalah bagaimana dari segi transportasi bisa terakses oleh masyarakat dengan baik. Oke, terbaru nih, Ibu sudah pernah naik transportasi apa saja di bulan ini gitu? Di Kota Bekasi? Di Kota Bekasi. Kalau di Kota Bekasi maaf belum. Belum ya Bu ya? Belum. Kalau udah naik KRL atau lain sebagainya gitu? KRL pernah. Apa sih kenyamanan yang Ibu ingin rasakan sebagai penumpang saat Ibu naik transportasi umum gitu? Yang pertama tentu kenyamanan dan keamanan. Paling kita perempuan ya, kadang perlu juga di transportasi umum itu tidak harus spesial buat perempuan, tapi ada kenyamanan buat perempuan ketika naik transportasi umum ya. Misalnya kalau perlu ada seat khusus buat for ladies gitu ya, sehingga ibu-ibu ya, anak-anak perempuan remaja gitu bisa lebih nyaman berada di transportasi umum. Dan kemudian juga dari segi kenyamanan tentu kita harapkan kayak tempat sampah itu pastikan ada di tempat transportasi umum. Ini kan yang masih jarang nih. Kalau bus umum itu nggak ada kan, nggak ada tempat sampah harus gitu. Di haltenya baru ada. Ya, jadi pastikan bersih dan nyaman. Kenyamanan paling nggak ukurannya kalau transportasi umum bersih lah ya. Dan jika memungkinkan ya ke depan diharapkan juga bisa dapat akses internet secara gratis, sehingga mereka juga bisa nyaman gitu. Akhirnya transformasi informasinya juga berjalan dengan cepat di Kota Bekasi. Betul. Oke, ini menarik sekali. Nah, balik lagi ngomongin partai PAN sendiri secara internal gitu. Apa sih harapan, target, capaian PAN ini sehingga masuk pada koalisi 01 ini untuk pembangunan Bekasi? Itu tadi yang saya sampaikan bahwa kita ingin bersama-sama, kita ingin bersama-sama tentu membangun Kota Bekasi dengan 5 partai koalisi, PKS, PAN, P3, PSI, dan Hanura gitu. Kita harapkan kita bisa berkolaborasi, bekerja sama. Secara umum PAN sebagai salah satu partai pengusung tentu harapan besarnya adalah menjadi bagian dari masyarakat, dan ini menarik sekali. Dan terakhir Ibu, di diskusi kita hari ini mungkin aku persilakan Ibu untuk mengupas harapan dan juga visi ke depan dari Bu Evi dan koalisi PAN khususnya serta paslon 01 untuk Bekasi 2024. Karena kalau ngomongin pilkada ini bukan hanya soal memenangkan suara, tapi bagaimana membawa perubahan nyata yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Silakan Bu Evi. Sesuai dengan payung besar kita
17 komitmen yang tadi saya sudah sebutkan untuk Bekasi modern, Bekasi juara, kemudian Bekasi unggul, dan yang terakhir adalah Bekasi bermartabat. Kita harapkan tentu kita akan bersama-sama membangun kota Bekasi yang bersih, bebas dari korupsi terus, nepotisme, dan tentu kita harapkan bebas juga dari praktek-praktek suap dan sebagainya. Kita bangun Bekasi dengan semangat, dengan integritas yang tinggi, sehingga Bekasi menjadi kota yang bermartabat. Nah ini penting, tentu kita bersama-sama ingin membangun Bekasi menjadi Bekasi yang lebih modern dan besar. Kita bangun juga beberapa ikon kota Bekasi yang juga punya pahlawan Nur Ali. Seharusnya kita juga sebagai warga kota Bekasi turut bangga dan menghormati, sehingga perlu dibangun dibangun prestasi untuk pahlawan kita, dan mungkin juga kita bisa bangun gedung kesenian yang bisa mengakomodir anak-anak remaja, bisa berkreativitas, dan juga nanti insya Allah mudah-mudahan kita juga membangun perpustakaan yang lebih modern agar bisa diakses oleh semua masyarakat kota Bekasi. Bersama kita ingin membangun kota Bekasi yang maju, tentu Bekasi yang modern, amanah, juara, unggul, dan bermartabat. Baik, terima kasih Bu Evi dan Sobat RJ Setia. Itulah pembahasan kita mengenai kerja nyata majuin Bekasi 2024. Kita harus tentu terus melihat, mengawal, dan juga mendukung program-program dari Paslon 01, dan kita juga akan coba harus melihat bagaimana sih visi misi dan juga harapan dan kemasan dari partai-partai dan juga paslon-paslon yang lainnya gitu. Karena ini adalah tentang Bekasi, sehingga kita harus turut andil membangun dan memajukan Bekasi. Terakhir, saya Resi Maulida dan juga narasumber kita Ibu Evi, terima kasih, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.